Kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi angin segar bagi perbankan syariah. BLE tersebut mengubah kebijakan spin-off unit usaha syariah yang semula wajib dilaksanakan dengan tenggang waktu akhir Juni 2023 menjadi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lantas bagaimana potensi pertumbuhan perbankan syariah di tengah tuntutan spin-off? Sobat bisnis, inilah Fokus. Otoritas Jasa Keuangan akan meninjau kembali kebijakan spin-off atau pemisahan unit usaha syariah dari induknya bank konvensional. Kebijakan ini sebagai salah satu langkah memperkuat struktur perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang bisa dipilih masyarakat Indonesia. Dan juga kita akan melihat bagaimana strategi pengembangan bank syariah selanjutnya. Kebijakan kita mengenai spin-off juga akan kita lihat. Apakah spin-off itu memang perlu dilakukan dalam waktu yang cepat atau kemudian dan dengan berbagai persyaratan itu kemudian akan kita tetapkan kemudian. Nah, ini tentu konsolidasi terhadap bank syariah ini juga merupakan upaya dari OJK ke depannya untuk memperkuat sebetulnya struktur perbankan syariah ke depan. Semula, peraturan tentang spin-off unit usaha syariah tertuang dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Spin-off UUS wajib dilaksanakan paling lambat akhir Juni 2023. Namun, ketentuan tersebut kemudian dihapus dalam Undang-Undang PPSK. Sebagai gantinya, Omnibus Law Keuangan itu mengatur kewajiban UUS bertransformasi menjadi bank umum syariah akan ditetapkan oleh OJK. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang besar. Sayang, kontribusinya terhadap industri perbankan secara umum masih minim. OJK mencatat pangsa pasar atau market share perbankan syariah Indonesia per Agustus 2022 mencapai 7,03% dibandingkan dengan perbankan secara keseluruhan. Pangsa pasar tersebut tercatat dengan komposisi industri yang terdiri dari 15 bank umum syariah dengan pangsa pasar sebesar 66,14%. 20 unit usaha bank syariah dengan pangsa 31,39% dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah dengan pangsa pasar 2,47%. Meski begitu, Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank Herwin Bustaman mengatakan bahwa skema UUS yang telah dijalani oleh Permata Bank selama ini memberi manfaat bagi perseroan. Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kami masih bisa tumbuh berkisar karena publikasinya belum keluar, Mbak. Berkisar antara 12-15% dibandingkan 2021. Justru tantangan tahun kemarin itu mungkin semua juga tahu lah ya, semua US itu harus bersiap-siap untuk spin-off. Tapi walaupun begitu kami masih bisa tumbuh dengan angka yang cukup baik lah ya. Nah itu yang jadi kami melihat bahwa kedepannya kita bisa lebih optimis lagi. Herwin menyatakan pertumbuhan unit usaha syariah Permata Bank didukung dengan beragam strategi. Pihaknya menyadari potensi milenial dengan menyasar target nasabah milenial. Digitalisasi kemudian hadir sebagai motor dalam memaksimalkan pasar potensial tersebut. Di sisi lain, untuk memperkuat UUS, Permata Bank melakukan diversifikasi produk dari bank konvensional dengan inovasi produk murni syariah. Hal tersebut dibarengi dengan turut serta meningkatkan literasi perbankan syariah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah mengatakan bahwa kebijakan terkait UUS di Undang-Undang PPSK memberikan nafas kepada bank yang memiliki UUS untuk mempersiapkan spin-off lebih matang lagi dari sisi permodalan dan infrastruktur.
Peter meyakini modal menjadi salah satu tantangan UUS saat memisahkan diri dari induknya. Tak hanya itu saja, proses spin-off juga akan berdampak kepada beberapa hal mendasar seperti BMPD, batas maksimum penyaluran dana, beban biaya operasional, perpajakan, infrastruktur, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi skalabilitas dan kapabilitas dari unit-unit usaha syariah yang telah ada saat ini di tanah air, sehingga harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita memang ada target, yang mengejar target untuk meningkatkan kontribusi dari keuangan syariah dari 10% bisa menjadi 20%. Yang 20% yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2024. Dan untuk itu memang tidak mungkin kita memaksakan untuk melakukan spin-off, ya. Kalau kita memaksakan spin-off, justru target tersebut malah dikhawatirkan tidak tercapai karena unit usaha syariahnya sendiri belum siap untuk melakukan spin-off.